Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas analisa teknikal untuk koin-koin gaming ya. Kita akan membahas Alice, yang pertama My Neighbor Alice. Lalu kita membahas Alien Worlds atau TLM. Lalu yang terakhir kita membahas Sand, The Sandbox. Karena ini banyaknya request juga beberapa, jadi kita akan membahas 3 koin ini. Nah, potensinya tuh kira-kira bagaimana? Nah, untuk kesamaannya dari mereka bertiga ini, sebenarnya mereka ini di sektor di NFT ya, NFT dan gaming. Kita bisa lihat ini hampir sama, mereka collectible, NFT, gaming, dan lain-lain. Kita bisa lihat dari teksnya juga kategorinya mereka gitu ya. Dan ini mereka sebenarnya sempat sekarang ini lagi terkoreksi. Jadi kalau misalnya kalian lihat, wah sekarang mau beli koin apa nih? Mungkin ini koin-koin yang bisa kalian beli atau kripto-kripto yang bisa kalian beli karena mereka lagi cooldown period atau lagi beristirahat dulu nih. Jadi kita tunggu pada saat dia breakout, mungkin kita bisa mendapatkan gain juga untuk di swing trade. Kira-kira seperti itu. Nah mungkin kita bahas satu dulu, mulai dari Alice dulu ya. Dia koin-koin kecil, jadi ranking 157, cukup bagus. Kalian bisa cek fundamentalnya, sebenarnya saya sudah ada videonya juga, nanti saya coba linkin di video ini. Kalian bisa cek, itu kita sedikit singgung beberapa koin fundamental di NFT gaming. Nah, mungkin kita masuk ke dalam Alice dulu. Untuk Alice, mungkin kita masuk ke sini ya. Alice ini sebenarnya kita bisa lihat ada satu trendline krusial ya, di sini saya lihat ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini, sebelumnya dia menjadi resistant gitu ya. Ada resistant juga di sini. Lalu di sini juga ada resistant. Nah, pada saat dia breakout, di sini dia menjadi support gitu ya. Lalu kemarin ini juga sempat turun, tapi dia ada tertahan di dalam support ini juga. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah cukup trendline yang krusial juga untuk Alice sendiri. Nah, lalu sebenarnya di sini kita bisa lihat juga dia membentuk seperti pattern cup and handle. Dan sekarang banyak sekali kripto-kripto yang membentuk pattern seperti ini gitu. Kita bisa lihat dari sini ada cup-nya gitu ya. Lalu dia ada handle-nya, kira-kira seperti itu. Nah, dari cup and handle sendiri, sebenarnya kita bisa lihat nih, target kira-kira ke berapa nih. Pada saat dimana? Pada saat dia breakout dari pattern ini. Nah, jadi kita bisa tarik garis, kira-kira dari sini, gitu ya. Naik ke atas. Ya, kira-kira target kita sekarang itu di sekitar 27-26 dolaran gitu ya, untuk Alice sendiri. Ini untuk jangka short term, mungkin dalam beberapa minggu ke depan, kalau misalnya kalian hold gitu ya, bentar aja, mungkin bisa dapat gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 4-hour time frame, oke. Tapi sebelum kita kita lanjut lagi ya, sebelumnya ini disclaimer on ya, ini hanya research saya dan opini, akan menjadi reference kalian aja gitu ya. Dan kalian harus do your own research. Nah, untuk seperti ini, kalau dari time frame-nya ini sebenarnya kita ambil dari swing-nya gitu ya. Dari paling atas, tapi saya ambilnya nggak di paling bawah sini, karena ini mungkin sedikit terdam, jadi saya lebih ke arah ambil di support yang di sebelah sini nih. Kita lihat di sini dia ada pantulan, di sini ada pantulan. Jadi saya ambil di level sekitar 17,25 untuk level bawah Fibonacci-nya, level 0 Fibonacci-nya. Kira-kira seperti itu. Lalu kita bisa adjust kira-kira sebenarnya ya dia mungkin akan ada target dari sekitar 27 dolar sampai 26 dolar kalau misalnya dari garis Fibonacci. Jadi sebenarnya ini adalah level kalau misalnya kalian mau di trading, ini adalah level yang pertama untuk kalian take profit juga gitu. Mungkin ini kita ganti warnanya dulu ya. Bentar ya. Nah, kita ganti warnanya dulu jadi demand-nya. Jadi seperti ini. Ini adalah level kita untuk Fibonacci-nya. Kalau misalnya kalian mau take profit. Nih, saya kasih angka di sekitar 27 dolaran. Kira-kira seperti itu. Dan kita menunggu sebenarnya. Kita masih menunggu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, mungkin di candle satu di one day aja jadi lebih valid nih. Sepertinya dia kayak membentuk seperti falling wedge juga. Kira-kira seperti ini ya. Dan ini masih ada kemungkinan sebenarnya Alice ini akan ada terjadi koreksi sedikit lagi sebelum dia breakout. Jadi kita menunggu momen breakoutnya sendiri. Jadi kalau kalian mau lihat, wah koin-koin apa nih yang berpotensi yang lagi terkoreksi gitu ya. Jadi kita harus nunggu giliran istilahnya kan. Setiap kripto tuh ada cycle-nya sendiri. Nah mungkin ini Alice salah satu koinnya gitu. Jadi ini kita nunggu pada saat dia breakout. Kalau misalnya dia sudah berhasil breakout, ini mungkin bisa naik. Kira-kira kembali lagi seperti itu ya. Hopefully dia nggak breakdown ya. Hopefully. Sebenarnya kita lihat juga di sini akan menjadi poin krusial juga. Kenapa? Karena semoga dia nggak turun dari garis trendline ini nih yang kita sudah buat. Gitu. Kemarin ini sempat tertahan. Jadi kalau misalnya dia bisa nahan di sini, apalagi di sekitar EMA 20-nya ya. Ini exponential moving average 20, kalian bisa lihat seperti ini. Ini akan menjadi cukup positif sekali untuk Alice untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Kira-kira seperti itu ya. Asalkan kita bisa kuat nih. Di sini kita juga lagi di dalam EMA 20-nya nih. Jadi ya hopefully masih cukup kuat untuk kita melanjutkan kenaikan lagi. Untuk sekarang masih sehat sih ya, terkoreksi cukup sehat. Kalau kita lihat dari Alice di Indodax IDR-nya, sebenarnya ini dia baru di listing ya, jadi kita nggak bisa lihat terlalu mendalam seperti yang di sini gitu ya. Jadi kita bisa lihat hanya reference doang. Ini pun di candle 4 jam. Ya
sebenarnya sekarang ini lagi di posisi support. Kita bisa lihat nih di sekitar 250-an, 260-an ini masih posisi support. Kalau misalnya kalian mau beli, tunggu dia koreksi lebih dalam lagi lah. Bisa nunggu misalnya dia di dalam sini nih di sekitar 240 ribuan. Tapi ya kembali lagi ya, belum tentu kena juga gitu. Tapi di sini sekarang nih sebenarnya masih good opportunity untuk kalian yang mau beli ya. Ini ya, tapi ya jangan bilang beli sekarang besok cuan, belum tentu juga. Kita harus menunggu, harus sabar gitu ya intinya. Nah, kita tunggu pada saat dia mau breakout, kira-kira seperti itu. Dan target kita untuk misalnya di sini tuh di sekitar 380.000. Ini tuh kita cari dari yang di sini kan sekitar 27 dolar ya. Jadi kita bisa lihat di sini misalnya 27 dolar ya sekitar 380 ribuan. Jadi di sini target kita kalau misalnya kita beli sekarang ya masih ada sekitar 40-50% untuk target Alice sendiri. Kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua kita akan membahas Alien Worlds. Ini lebih kecil lagi ya, dia ranking 252 dan nggak available di Indodax atau di IDR gitu ya. Jadi ini mungkin kalau kalian beli di TKO atau di Binance ini masih ada. Dan ini cukup bagus juga patternnya, TLM namanya ya, tickernya. Nah untuk TLM kita bisa lihat sendiri juga, dia beda dengan Alice. Kenapa? Karena dia belum breakout dari cup and handle-nya di sini. Jadi kita masih bisa catch untuk TLM sendiri karena kita lihat di sini dia ada pola cup and handle gitu ya. Di sini. Sebenarnya di sini nih, cup and handle seperti ini ya. Cup terus ada handle-nya juga. Tapi bukan hanya itu doang, dia juga membuat cup and handle versi kecilnya. Kita bisa lihat di sini juga nih. Di sini. Nah, jadi sepertinya tuh kayak ada dua cup and handle. Kira-kira seperti ini, mungkin kita ganti warna merah gitu. Jadi ada dua cup and handle. Kira-kira seperti itu, hanya untuk gambaran untuk kalian ya. Nah, mungkin sekarang kita coba bahas kira-kira targetnya berapa untuk dari cup and handle-nya sendiri. Nah, dari yang paling besar, cup and handle besar di sini, kita bisa tarik di sini. Mungkin ini saya close dulu beberapa Fibonacci-nya ya. Small Fib-nya mungkin kita close dulu. Jadi lebih kelihatan jelas gitu. Kalau nggak banyak garis, jadi kita bingung kan. Nah, untuk cup and handle yang pertama, kira-kira di sini pada saat dia breakout, sebenarnya belum breakout nih. Tapi kalau misalnya kita sudah berhasil breakout, target kita tuh di sekitar ini 0,7 sen, jadi 0,68 sen. Mungkin dia bisa tes sebenarnya ke daerah ini nih, ke daerah atasnya dia nih di sekitar 0,78 sen. Jadi ini masih cukup potensi cukup besar juga untuk TLM sendiri, sekitar 80%, 85% untuk pada saat dia breakout. Karena sebenarnya di sini kita juga lihat ini sedikit kosong, istilahnya nggak ada support dan resisten yang cukup berarti gitu ya, yang cukup kuat, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia sudah berhasil breakout dari pattern ini, dari pattern cup and handle, apalagi di momen krusial ini gitu ya, masuk ke dalam 0,40 sen aja, lalu dia bisa kuat gitu ya. Jadi ini bisa menunjukkan kenaikan lagi, istilahnya seperti itu. Lalu kita lihat juga dari yang paling kecilnya, sebenarnya seperti ini ya cup and handle-nya. Nah untuk dari yang kecilnya ini kita bisa tarik garis juga pada saat dia breakout, mungkin bisa tes ke daerah ini. Jadi ada dua target juga nih kalau misalnya kalian mau lihat. Nah, target kecilnya tuh di sekitar sini 0,50 sen lah, 0,50-an sen. Nah, ini untuk target TLM sendiri. Untuk sekarang ya masih cukup kuat ya. Di EMA 20-nya kita bisa lihat nih, di sekitar exponential moving average 20 ini ada supportnya. Kita bisa lihat kita nggak berhasil breakdown. Kalau berhasil breakdown pun sebenarnya tertahan di dalam EMA 50-nya. Di sini kita bisa lihat ya, agak tertahan. Jadi sebenarnya masih cukup sehat untuk TLM, dan kita menunggu aja nih kapan dia bisa breakout dari pattern ini. Karena kalau dia sudah breakout, ini tandanya mungkin dia bisa terbang gitu ya. Karena ada omongan juga nih, biasanya sekarang sektor DeFi NFT gaming lagi istirahat, bisa jadi nanti bentar lagi dia terbang juga gitu. Nah, Sand yang terakhir adalah kita membahas Sandbox. Untuk Sandbox kita lihat dari sini rankingnya sekitar 111, jadi dia juga cukup ini salah satu token gaming NFT yang lumayan oke juga sih sebenarnya Sandbox ya. Kita coba bahas dulu dari teknikalnya bagaimana. Kita nggak gitu terlalu bahas fundamentalnya ya. Sama juga ada pattern cup and handle, kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, pada saat dia breakout, tapi bedanya apa? Sandbox itu kita bisa lihat dia tuh sudah breakout dari ininya nih, all time high-nya dia. All time high sebelumnya tuh di sekitar Maret di sini ya. Kita bisa lihat di sini Maret, dan dia sudah breakout, dan sekarang lagi testing lagi, retesting gitu. Retesting. Jadi ini tandanya sebenarnya breakout-nya cukup sehat. Jadi dia udah naik, terus dari tes dulu gitu, berarti tandanya mungkin bisa naik lagi, kira-kira seperti itu. Sebenarnya Alice juga, tapi saya tadi ada ketinggalan untuk nggak cover nanti, tapi mungkin nanti kita bisa balik setelah kita bahas Sandbox ya. Nah jadi di sini cukup sehat juga dengan pattern cup and handle kita dari sini itu sekitar pada saat dia breakout itu di sekitar 1,39 dolar juga. Ini pas di sekitar Fibonacci kita juga di golden ratio 1,618 ya di sini. Jadi ini akan menjadi
dua level ini sih, sebenarnya 2 level ini ya. 1,414 juga menjadi target level kita. Jadi ini ya, kalau misalkan kalian mau, ya ini adalah levelnya untuk sandbox sendiri. Apakah sandbox bisa koreksi lebih dalam lagi? Sebenarnya bisa sih. Saya lihat mungkin kalau misalnya dia turun lagi, mungkin di level EMA 20-nya ini juga menjadi salah satu opportunity untuk kalian mau beli sandbox di sini nih. Kita bisa lihat karena di sini akan menjadi supportnya juga nih. Asalkan kalau misalnya ini nggak kuat, mungkin next supportnya itu di bawah sini. Kira-kira seperti itu untuk bisa menahan supportnya sandbox. Kalau kita bahas dari IDR-nya sendiri, hampir sama, tapi dia di listingnya ini April, jadi beda ya, sama seperti Alice ya. Jadi nggak lengkap gitu chartnya ya. Kalau di IDR-nya, kalau untuk desain IDR hampir sama, kita lihat dia ada potensi cup and handle dengan target kita tuh di sekitar 19.400-an. Nah, untuk sekarang sebenarnya kembali lagi ini all time high-nya ya, yang warna hijau ini ya, karena kita nggak bisa kelihatan nih all time high sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari chart di Binance-nya ini kelihatan, oke, all time high-nya tuh sekarang sedang di posisi kita sekarang. Coba ya, saya coba clean. Nih, kita bisa lihat di sini nih. All time high-nya di sini, kita sekarang posisinya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sandbox sendiri, all time high-nya mungkin lagi di posisi sekarang di sekitar warna hijau ini. Jadi ini akan menjadi salah satu support, dan kalau misalnya kalian mau beli juga di bawah sini ya di sekitar trendline ininya juga cukup oke sih sebenarnya untuk sandbox. Berarti di sekitar 12 ribuan. Kalau misalnya dia berhasil koreksi dulu nih. Kira-kira seperti itu. Tergantung nih kalian resikonya bagaimana ya. Tapi dengan target untuk sandbox itu di sekitar 19.500. Jadi sebenarnya mereka ini cukup potensi, cukup kuat. Kita hanya menunggu momen pada saat mereka breakout. Kira-kira seperti itu. Tadi kita sudah sempat singgung Alice juga sebelumnya, yang sebelum kita bahas ya. Alice USDT yang sedikit kelupaan. Untuk Alice, bentar ya. Nah, di sini kita bisa lihat Alice sendiri. Nah, sebenarnya di sini dia tuh juga ada supportnya nih. Kita bisa lihat, bentar ya. Mungkin kita bisa lihat nah, ini udah keluar. Nah, ini sebenarnya support yang sebelumnya nih. Kita lihat di sini ada menjadi resisten. Di sini juga menjadi resisten gitu ya. Tapi sekarang pada saat dia breakout, dia juga tes di dalam supportnya juga di sini. Yang sebelumnya menjadi resisten, sekarang menjadi support. Jadi Alice juga sebenarnya cukup sehat juga di posisi sekarang gitu. Asalkan kita lihat dia nggak breakdown ke bawah gitu. Itu aja sih untuk Alice. Jadi sebenarnya tiga-tiga cukup kuat. Tapi untuk kalau saran saya, sebenarnya ini kan tiga-tiganya korelasinya cukup besar nih. Jadi kalian jangan, kalau saran saya pribadi ya pilih salah satu aja nih. Kalau misalnya kalian mau beli gitu, karena korelasinya sedikit besar. Kalau naik semua naik, kalau turun semua turun. Kita bisa lihat nih, Sandbox turun, Alien Worlds turun, Alice juga turun. Turunnya itu juga lumayan 7%, 5%, 5% gitu ya. Nanti kalau mereka naiknya juga berbarengan gitu. Jadi ya lebih baik pilih salah satu, kalian suka yang mana, kalian cek fundamentalnya. Dan ya, potensi masih cukup oke. Itu saja video dari saya untuk hari ini. Kalian bisa cek, share videonya kalau kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.